orang yang berlindung padanya. Aku hendak memuji Tuhan tiap waktu, bermegah jiwaku oleh karena Tuhan. Dialah orang yang rendah hati pun mendengarnya dan bersuka cita serta memujinya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku, mari bersama memasyurkan namanya. Lagu cari Tuhan lalu Ia menjawab aku dan lepaskanku dari kegentaranku. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, wajahmu kan berseri dan takkan malu. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan dengar, Dia selamatkan dia dari kesesakannya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Sesungguhnya malaikat Tuhan pun bergema sekeliling orang yang takut akan Dia. Lalu Tuhan bertindak meluputkan mereka. Bahagialah yang berlindung kepadanya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syok kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Takut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermulia. Raja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Balak mengiringi dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati kita. Sebelum kebaktian hari ini kita mulai, kami mohon perhatian saudara-saudara untuk beberapa warta sebagai berikut. Kebaktian hari ulang tahun ke-33 Sinode GKI hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraheni Iswara Adi. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran diundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan online yang diselenggarakan oleh GKI Buaran. Jadwal kegiatan selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WA grup wilayah masing-masing. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, bila ada anggota jemaat atau simpatisan yang keluarganya terpapar COVID-19, dapat segera menghubungi majelis jemaat yang ditugaskan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menaati himbauan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menghindari atau mencegah kerumunan, dan membatasi mobilitas dalam kesehariannya sebagai bagian dari kasih dan tanggung jawab sosial kita bersama. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60, 70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah
yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, sedang menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercelah.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku?
Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan, namun tidak ada yang dapat membantasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 19 dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Dalam Yesus Kristus kita satu tetap.
Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur di tengah rasa sukacita karena kami boleh merayakan 33 tahun penyatuan GKI. Dan saat ini kami bersama-sama menghayati ulang tahun penyatuan GKI ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu boleh turun ke atas kami, menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami selaku umat Tuhan, selaku anggota persekutuan Gereja Kristen Indonesia. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 hingga 59. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 hingga 59. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan biasanya ada momen-momen tertentu yang seringkali kita pakai untuk melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Dan momen itu biasanya menjelang akhir tahun, pada saat kita memulai satu babak yang baru dalam kehidupan kita, atau biasanya yang paling sering dilakukan adalah ketika momen ulang tahun. Nah, hari ini kita memperingati 33 tahun penyatuan GKI. Ulang tahun menjadi sebuah momen yang tepat buat kita semua selaku umat Tuhan dan sebagai persekutuan keluarga besar GKI, Gereja Kristen Indonesia, untuk sejenak menoleh dan merefleksikan perjalanan kehidupan dan pelayanan bersama. Tentu saja kita tidak mau momen yang sangat bagus ini hanya sekedar menjadi momen seremonial yang diperingati setiap tahunnya tanpa ada makna yang bisa kita petik dalam kehidupan Gereja Kristen Indonesia. Sebuah perjalanan yang panjang dan tidak mudah untuk dilalui bersama. GKI yang semula terdiri dari 3 sinode, GKI Jawa Timur, Sinode GKI Jawa Timur, Sinode GKI Jawa Tengah, dan Sinode GKI Jawa Barat, yang kemudian sepakat menyatukan diri menjadi satu sinode, yaitu Sinode GKI. Saudara-saudara, GKI sendiri sebenarnya memiliki keunikan, karena meskipun masing-masing sinode GKI berlatar belakang, punya standing yang berbeda, dan berbeda pula sejarah pembentukannya, namun ketiga sinode GKI itu memiliki
latar belakang yang relatif sama, yaitu gereja Tionghoa atau yang lebih dikenal dengan Tionghoa Kitok Kawe atau Hua Kiao Kitok Kawe, yang kemudian dengan kesadaran penuh mengubah namanya menjadi Gereja Kristen Indonesia. Gereja Kristen Indonesia ini bukan hanya gereja Kristen yang ada di Indonesia, melainkan Gereja Kristen Indonesia ini bercita-cita menjadi gereja yang memiliki identitas Indonesia yang melekat pada dirinya. Berbagai perbedaan tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi GKI untuk menjalankan fungsinya di tengah bumi Indonesia. Namun saudara-saudara, sejauh mana kiprah keluarga besar GKI dapat dirasakan? Apakah kita sudah berjalan sejajar? Apakah kita sudah berperan serta secara optimal dengan misi Allah di dunia ini dalam menghadirkan karya-karya Allah yang mampu mengubah kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai tanggal 1 Agustus hingga hari ini kita bersama-sama diajak untuk terus menghayati apa makna roti hidup dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus mulai mengajarkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan roti secara fisik. Itu ada di tanggal 1 Agustus. Kemudian di tanggal 8 Agustus kita diajak untuk menghayati gimana percaya bahwa Yesus sang roti hidup itu berkuasa dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita diajak untuk fokus kepada Yesus sang roti hidup ini. Dan hari ini seluruh rangkaian pemaknaan roti hidup itu diakhiri dengan pernyataan mengenai memakan sang roti hidup itu. Mungkin saudara-saudara ada kesan yang menyeramkan ketika kita membaca Injil Yohanes 6 tadi. Tuhan Yesus dengan lugas dan tegas mau supaya kita memakan dagingnya dan meminum darahnya. Suatu hal yang sangat mengerikan, yang sangat mengagetkan orang-orang yang pertama kali mendengarnya dan tidak tahu konteks penggunaannya. Padahal saudara-saudara, ungkapan ini sebenarnya bukanlah hal yang asing dan aneh buat masyarakat Yahudi pada masa itu. Daging dan darah adalah simbol khusus dalam persembahan korban bakaran, dalam persembahan korban penebusan dosa yang sering mereka lakukan. Daging dan darah itu menunjuk pada Allah sendiri. Daging dan darah itu menjadi simbol bahwa itu adalah milik Allah. Daging persembahan bakaran yang kemudian dimakan oleh umat yang mempersembahkan korban bakaran dipercaya bahwa secara langsung Tuhan masuk ke dalam, hadir, ada di dalam diri mereka. Begitu juga dengan darah yang melambangkan kehidupan. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa makan daging dan minum darahnya, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kita perlu dan bahkan harus meletakkan Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita. Dengan meneladani kehidupan Kristus, Sang Firman yang menjadi daging, hikmat Allah itu sendiri. Bahkan dengan cara mengorbankan diri demi kasih, Tuhan Yesus mau menyatakan bagaimana kehidupannya itu sungguh bermakna dan mendatangkan sejahtera bagi manusia. Sehingga kalau kita makan sang roti hidup, maka roti itu akan menyatu dalam diri kita dan harapannya ada dampak yang diberikan, yaitu kepada kita ditambahkan energi yang membuat kita mampu melakukan aktivitas dengan segar dan kuat.
Daya yang dikandung dari roti yang kita santap itu akan mempengaruhi hidup kita. Dan seharusnya ketika kita menyantap roti hidup itu, maka kehidupan kita mencerminkan Yesus yang sudah inherent menyatu dalam diri kita dan membuat hidup kita memiliki nilai lebih. Kebutuhan akan roti hidup bukan hanya vital, menentukan hidup kita, tetapi juga harus menjadi eksistensial, menentukan hidup maktinya, menentukan bermakna atau tidak bermaknanya hidup kita. Sehingga saudara-saudara, tidak boleh lagi kita menjadi basa-basi rohani kalau kita mengatakan karena Kristus saya hidup dan menjadi seperti saya yang sekarang ini tanpa membuktikan sesuatu. Saudara-saudara, disinilah persekutuan sejati bersama dengan Yesus terwujud dalam kehidupan kita selaku umatnya. Roti hidup yang menyatu dalam diri umat Tuhan itu memberikan daya hidup, semangat yang baru bagi kita untuk terus berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada dua hal yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai satu persekutuan keluarga besar Gereja Kristen Indonesia. Yang pertama, saudara-saudara, saya mau mengajak kita menghayati makna persekutuan. Persekutuan seringkali kita batasi hanya sebagai bentuk ibadah non formal. Kalau yang ibadah formal itu ya kebaktian hari Minggu biasanya. Kalau di luar itu bukan kebaktian formal. Atau kita maknai sebagai satu ibadah kategorial, remaja, pemuda, dewasa yang bentuknya lebih santai. Padahal saudara-saudara, pengertian persekutuan bukan hanya suatu bentuk ibadah. Persekutuan adalah ikatan, relasi yang terjalin dalam satu komunitas. Persekutuan sejati bersama Kristus ini juga sudah seharusnya terwujud dalam kehidupan seluruh jemaat GKI. Hari ini kita memperingati 33 tahun penyatuan GKI. Satu persekutuan umat Tuhan yang besar dan luas. Ada banyak orang dengan berbagai macam latar belakang terhimpun menjadi satu dalam satu persekutuan jemaat Gereja Kristen Indonesia. Persekutuan dalam hal apa? Dalam hal karya dan kasih. Persekutuan yang tidak terbatas tempat dan waktu. Dan sekali lagi saudara-saudara, kita tidak boleh mempersempit makna persekutuan yang hanya akan pada akhirnya malah membatasi kita GKI untuk terus berkarya dan menyebarkan kasih Tuhan. Roti hidup itu telah memberikan makna baru dalam kehidupan persekutuan yang seharusnya juga kita hidupi bersama. Persekutuan jemaat Kristus yang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungannya, untuk bangsa dan negaranya. Dan saudara-saudara, persekutuan gerejawi itu bukan hanya ditandai oleh iman yang satu kepada Kristus, tetapi juga bagaimana respon atas pengorbanan Kristus dengan kesediaan untuk berbagi. Kita ingat jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 dan 4, bagaimana mereka punya semangat berbagi untuk mewujudkan persekutuan itu. Mereka berusaha memberikan dari apa yang mereka mampu untuk pelayanan Tuhan. Dan itu pula, semangat itu pula yang harus kita miliki sebagai satu persekutuan untuk mewujudkan kasih dan karya Allah di muka bumi ini. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, penyatuan GKI tentu saja bukanlah suatu proses yang mudah untuk dilakukan dan dihidupi bersama. Latar belakang yang berbeda-beda itu menjadi tantangan yang besar bagi GKI untuk menjaga kesederapannya sebagai sebuah persekutuan tubuh Kristus yang hadir di bumi Indonesia.
Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara melihat satu video. Video ini sangat menarik, saudara-saudara. Jadi seni baris berbaris yang dilakukan di Jepang. Saudara-saudara, berderap bersama bukan berarti seragam. Video yang barusan kita saksikan tadi menggambarkan kesederapan dengan berbagai perbedaan, bukan keseragaman. Kesederapan dalam berbagai perbedaan, kalau kita perhatikan tinggi badannya kelihatannya sama padahal berbeda. Ada peran, ada tugas yang berbeda-beda. Kadang melangkah harus sedikit lebih cepat, kadang harus melangkah melambat. Dan semuanya dirangkai dalam satu harmoni yang indah dan menghasilkan berbagai formasi yang indah.
Begitu pula dengan GKI. Dengan berbagai macam latar belakang yang ada bukan berarti kita tidak bisa berjalan berderap bersama. Ibarat kelompok baris berbaris yang tadi kita saksikan, kita ini memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga kita bisa berderap bersama-sama mewujudkan karya Kristus di dunia ini dengan satu komando, yaitu dari Allah sendiri. Berderap bersama untuk mewujudkan persekutuan umat Kristus yang berkarya nyata di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam falsafah bahasa Jawa, dalam falsafah Jawa dikenal satu ujaran atau ungkapan, urep iku urup. Urep itu hidup, urup kui artinya menyala. Artinya bahwa hidup itu harus menyala. Seperti lentera, seperti kalau orang Jawa kenal teplok ya, lampu minyak, saudara-saudara. Artinya bahwa hidup seseorang seharusnya memberikan terang, saling asah, asih, asuh. Saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh dengan satu dengan yang lain. Sehingga kehidupannya bisa bermakna, bisa berguna, bisa bermanfaat. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang lain. Bagi masyarakatnya di mana gereja itu ditempatkan oleh Tuhan. Bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bermanfaat bagi kehidupan bangsa ini. Dan bagaimana kehidupan kita bisa menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kasih dan kesejahteraan buat bangsa ini sebagai wujud peran serta kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kita semua diajak untuk menjadi teladan, misalnya dalam kehidupan beragama yang lebih tulus lagi, yang lebih murni lagi, ketimbang kita menghadapkan imbalan berkat atau pahala yang lebih banyak dari Tuhan. Kita diajak untuk tidak hidup munafik sebagai orang-orang yang beragama. Ini jadi penyakit yang paling parah bagi orang beragama di Indonesia. Tapi bagaimana kita berperan serta dalam melaksanakan, misalnya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah kita di tengah pandemi ini. Bagaimana kita terus tetap meningkatkan karya di tengah masyarakat. GKI punya banyak pelayanan sosial, klinik, sekolah, pasar murah, bantuan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Dengan bijaksana, dengan semakin tulus, bukan hanya sekedar cari aman saja. Sehingga harapannya saudara-saudara, kehadiran GKI itu benar-benar dapat menjadi berkat bagi Indonesia. Kehadiran gereja Kristen Indonesia benar-benar ada dan dirasakan faedahnya, manfaatnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Umat kekasih Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Nanti setiap satu pokok doa syafaat yang dinaikkan akan diakhiri dengan ya Tuhan dalam kemurahan-Mu, dan saudara-saudara menjawab, dengarkanlah doa kami. Dan nanti doa syafaat akan diakhiri dengan bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama memperingati 33 tahun penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan Gereja Kristen Indonesia. Dan kami juga bersyukur untuk kehadiran jemaat GKI Buaran di tengah bumi Indonesia ini. Kami terus memohon kiranya Tuhan memberkati jemaat GKI Buaran dan berkenan memakai GKI Buaran menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, kasih dan karya Tuhan secara lebih nyata di lingkungan tempat kami berada. Ya Tuhan, kami terus memohon biarlah umat Tuhan di tempat ini juga boleh terus bertumbuh di dalam iman mereka kepadamu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk keberadaan Gereja Kristen Indonesia dengan segala pergumulannya yang ada di bumi Indonesia ini. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan karena selama 33 tahun Engkau terus berkarya melalui Gereja Kristen Indonesia yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Bali. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan kami tetap memohon dalam setiap pergumulan Sinode Gereja Kristen Indonesia, dalam setiap pergumulan jemaat-jemaat yang ada dalam lingkup Sinode GKI, biarlah Tuhan tetap berkarya, biarlah Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk mewujudkan karya kasih Tuhan bagi Indonesia. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Allah Bapa kami, saat ini kami juga bersama-sama mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dan pergumulan yang dialami oleh banyak negara karena pandemi COVID-19 yang masih melanda. Kami terus memohon, berkenanlah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu dan melalukan pandemi ini dari muka bumi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang akan memulihkan kehidupan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan
di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Saudara-saudara dapat menyampaikan persembahan dengan cara mengumpulkan dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar. Memindai scan QR Code pada layar melalui aplikasi dompet digital atau fasilitas mobile banking saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini sehingga kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang bisa kami berikan pada hari ini. Kiranya boleh memperlebar kerajaan-Mu. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Doa ini kami serahkan ke dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya
menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Berjuangkan kasih
Marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kristus mengorbankan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu dan selamat hari ulang tahun GKI ke-33. Tuhan memberkati.